هدينا وخرجنا بالدفوف وطلعنا منشدين بمئات بل ألوف ومع الهادي مضينا طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa fahma. Akhrijna min dhulumatil wahm akrimna binuril fahm waftah 'alaina bima'rifatil 'ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm. Ya arhamar rahimin. Qala al muallif al habib Hasan al Kaf hafidhahullah wa ra'ah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi amin. Alhamdulillah al-muridi khairan liman fid dini tafaggah. Para sahabat, para pemirsa channel Karamah Doa, sekian kalinya channel Karamah Doa dalam pertemuan yang ke-9 kita sampai pada muqaddimah atau kata pengantar daripada penulis kitab ini, sahabat, Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-murid yang menghendaki khairan kebaikan liman fid dini tafaggah, bagi orang yang di dalam agama tafaggah, memperdalam pengetahuannya. Jadi idza aradallahu bi'abdi khairan faqihu fid din. Sama dengan itu hadis itu, sahabat. Jika Allah berkehendak baik pada seorang, maka Allah akan mencerdaskan ia di dalam ilmu fikih, sahabat. Farafa'asyadal ulama. Kemudian Allah mengangkat martabat ulama, pangkat ulama. Wa ataqul ladzi haqqin haqqah. Dan Allah juga memberikan pada setiap orang yang memiliki hak kepada haknya, sahabat. Umum ini hak dihormati, ya dihormati miliknya atau haknya, sahabat. Wa ja'al fiha at-tariqal musil ila ridah. Kemudian Allah menjadikan disiplin ilmu fikih ini sebagai sarana penyampai ila ridah, kepada keridhaannya. Wassabil al-muaddiya ila ittiba'i habibihi wa mustafa. Dan juga Allah menjadikan ilmu fikih ini sebagai jalan yang membawa kita semua, sahabat, ila ittiba'i habibih, untuk bisa meniru atau meneladani Nabi Muhammad atau orang yang dicintai oleh Allah dan pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam, dan rahmat yang agung dan keselamatan ala man hatha alal fiqh, semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang memberi semangat, mendorong alal fiqhi, untuk memperdalam ilmu fiqih. Wa ja'alahu fi dinil imad. Kemudian juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah ini, kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu fiqih ini di dalam agama al-imadah sebagai tiang penyanggah, sahabat.
wa basyar man allam wa ta'allam wastafab. Kemudian juga Allah dan Rasulnya tentunya memberi kabar gembira pada orang yang mengajar dan belajar dan mengambil faedah daripada ilmu fikih itu sahabat. Bisuhulatit tariq, dengan cara yang mudah, memudahkan ila jannatil khuld, pada surga sahabat, pada surga yang langgeng, yaumal ma'ad, di hari kita, tempat kembalian kita sahabat, yaitu di hari kiamat, mahsyar, dan setelah itu daripada fase-fase di akhirat. Wa ala alihi, dan juga semoga tercurah limpahkan kepada keluarga Rasul, wasahbi, dan sahabatnya, alladzina amilu, di mana mereka mengamalkan bima alimu, sesuai dengan apa yang mereka ketahui, wa kanu fi awwali saffin, dan mereka para sahabat dan keluarganya adalah orang-orang yang di teras pertama atau di saf barisan pertama sahabat, fi majalisil ilmi wal jihad, utamanya di dalam majelis ilmu dan perjuangan sahabat. Amma ba'du, adapun setelahnya, fayaqulul faqir, berkata al-faqir yang sangat butuh sahabat, ila rabbih, kepada Tuhannya, wasi'al altaf, pada luasnya belas kasih, kelembutan Allah. Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, itu nama daripada penulis sahabat. Hadhihi masail majmu'ah, ini kitab berisi masalah-masalah yang dikumpulkan. La yastaghni anhal muslim li takmula lahu ibadatu rabbih, di mana seorang muslim tidak, la yastaghni artinya sangat butuh, pasti butuh, karena tidak mungkin ia cukup. Artinya la yastaghni, tidak mungkin ia cukup. Artinya sahabat, setiap muslim pasti sangat membutuhkan daripada masalah-masalah yang dikumpulkan di dalam kitab ini sahabat. Apa tujuannya? Litakmula lahu ibadah, agar ibadah yang ia laksanakan kepada Tuhannya menjadi sempurna sahabat, dengan mempelajari, membaca, dan mengetahui masalah yang dikumpulkan di kitab ini sahabat. Kata Habib Hasan Al-Kaf, fa yan'umah biridah, maka dengan mengetahuinya ia akan mendapatkan kenikmatan, biridahu, dengan keridhaan Allah, wa qurbihi, dan dekat kepada Allah. Mustagatun tafasiluha, kemudian masalah-masalah ini yang dikumpulkan sahabat. Berikut pula tafasil atau spesifikasi masalah di dalamnya. Mustagat sahabat, ini diambil atau dikutip min kutubi ulama inas sadah syafi'iyah, dari kitab-kitab ulama kita, khususnya para sadatis syafi'iyah, ulama-ulama yang kawakan yang memang diandalkan di dalam madhab syafi'i. Ma'khudatun usuliha min durusi syaikhina al-murabbi al-musallik, di mana tafasil dan masail itu sahabat yang dikumpulkan di dalam kitab ini diambil dari
sumber-sumbernya yaitu dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekhinal Murabbi, guru daripada Habib Hasan Al-Kaf ini, yang dinyatakan Murabbi, seorang pendidik, al-musallik, dan seorang pembimbing di dalam ibadah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Habib Zain Ibrahim bin Smith, yaitu Al-Alimil Abid, dia seorang alim sahabat, seorang ahli ibadah, az-zahid, seorang yang zuhud, al-wari, dan sangat wara menjauhi sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Zahid adalah meninggalkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan dunia, sahabat. Atau dengan tafsir sekarang yaitu menjauhkan hati daripada cinta kepada dunia. Al-Faqih Muhaqqiq, beliau ahli fikih dan sangat mumpuni di dalam fikih. Al-Habr al-Fahamah, dan adalah orang yang sangat faham atau dalam pengertiannya, kealimannya di dalam Syafi'iyah. Khalifatis Salaf, dia adalah penerus daripada ulama salaf. Wazinatil Khalaf, dan menjadi perhiasan bagi ulama-ulama mutaakhirin atau ulama sekarang. Syafi'i asrih, dan oleh Habib Hasan Al-Kaf, gurunya Ibrahim bin Smith ini, Habib Zain ini, digelari sebagai Syafi'i asrih. Di zamannya adalah satu-satunya orang yang alim di dalam mazhab Syafi'i, wa faridi dahri, dan satu-satunya di zamannya. Al-Habib, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, hafizahullah ta'ala, semoga Allah selalu melindungi beliau, wa nafa'ana bih, dan semoga Allah terus memberikan manfaat kepada kita semua sahabat dengan Habib Zain bin Ibrahim Smith. Wa min durusi ghairihi, kemudian juga tidak cuman ini ya, lebih banyak atau mayoritas daripada masalah yang dituliskan, masalah fikih yang dituliskan di dalam kitab ini diambil dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Habib Zain bin Smith, ya. Cuman juga 90%, mungkin 10%-nya dari bidurus ghairi, dari pelajaran-pelajaran selain yang diajarkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, hafizahumullah jami'an. Semoga Allah memberi perlindungan terhadap seluruhnya, katanya Habib Hasan Al-Kaf. Wa qad akramanillahu bitadrisi qabla tab'ihi aktsar min marrah. Dan alhamdulillah Allah telah mengaruniai aku, katanya Habib Hasan Al-Kaf, untuk mengajarkan masalah-masalah ini yang telah aku tulis dalam kitab ini, justru qabla tab'ihi, sebelum dicetaknya kitab ini, sahabat. Aksar min marrah, bahkan lebih dari satu kali aku mengajarkannya, katanya Habib Hasan Al-Kaf. Fadhahar li fihi ma yanbaghi tamsituhu wa ziyadatuhu. Kemudian setelah itu tampak bagi saya, katanya Habib Hasan Al-Kaf, apa yang pantas untuk saya jelaskan lebih luas, wa ziyadatuhu, dan apa yang perlu aku tambah, wahfu, dan apa yang perlu aku hapus daripada tulisan itu. Fashtagaltu bidzalik, atau fashtughiltu bidzalik, kemudian aku disibukkan dengan 3 tujuan tadi itu yang tampak setelah aku mengajarkannya sebelum dicetak, yaitu tafsid, memperluas penjelasan, ziyadah, menambahkan sesuatu yang kurang, hadfu, dan membuang sesuatu yang tidak begitu penting, sahabat. Fazada fiha wa sahhah wa hadaf. Nanti dulu. Wa qad qara'tuhu ala Syekhina Al-Habib Zain. Setelah ada tujuan 3 poin itu, sahabat, kemudian setelah dilakukan itu, yaitu tafsid, ziyadah, wal hadaf, setelah dilakukan 3 ini, kemudian hasil daripada
kitab itu yang telah ditafsir, beri ziyadah dan dihadzaf itu, kemudian dibacakanlah kitab itu ala Syekhin al-Habib, pada guru kami yaitu Al-Habib Zain bin Smith, fazada fiha, kemudian ada sebagian yang ditambah oleh Habib Zain bin Smith, wasahhah, dan mentashih, mengkoreksi, wahadzaf, dan membuang apa yang tidak perlu minha dari tulisan itu, wanagah, dan mempermurni sahabat, memperjelas apa daripada yang ada di dalam kitab yang saya tulis itu. Wa asmaha, dan beliau menamai kitab itu bitagrirat as-sadidah fil masail al-mufidah, dengan nama Tagrirat as-sadidah fil masail al-mufidah. Thumma qara'aha, kemudian ia membacanya, beliau membacanya, wa arja'aha, dan melakukan pengulangan, takror lah, bimufradihi, dengan sendirinya, wa arsyadani ila mulahadatihi, dan juga beliau mengarahkan aku ila mulahadatihi, untuk lebih detail meneliti di dalamnya. Fatabi'tuha, kemudian aku mengikuti apa yang disarankan oleh guru kami itu. Pada fatabi'tuha, kemudian aku mengikuti mulahadzat itu. Wa qad intahajtu fihi manhajat tashil, dan metode yang aku lakukan di dalam kitab ini adalah manhajat tashil, yaitu metodologi mempermudah, wa tabsid, dan memperluas penjelasan, wa fakki ibaratil fuqaha, dan juga fakki itu dalam mana asalnya melepaskan, maksudnya di sini memberi solusi atau memberi penjelasan yang detail sahabat terhadap ibarat yang dipakai oleh para ulama fikih di dalam kitab-kitab mereka. Wallati asbahat kasiran, di mana ibarat-ibarat itu atau istilah-istilah itu kadang-kadang sahabat atau banyak yang kasiran ma yastas'ibuha amatun nas, banyak ibarat-ibarat itu justru mempersulit atau dijadikan sesuatu yang sulit bagi umumnya orang-orang para sahabat fi hadzal zaman, di masa kini. Dari itu kata Habib Hasan Al-Kaf, ibarat-ibarat yang dianggap sulit itu oleh orang-orang sekarang, oleh Habib Hasan Al-Kaf diberi penjelasan yang detail. Fak itu sahabat. Bal katsir min talabatil ilmi, bahkan bukan hanya orang umum biasa sahabat, para santri, para mahasiswa, para siswa-siswi juga sahabat, kepada ibarat-ibarat itu banyak yang masih tidak mengetahui. Hatta yakuna fi mutanawil aidihim, hingga ibarat-ibarat itu bisa apa yang sulit dari ibarat-ibarat itu yang saya jelaskan secara detail dapat menjadi suatu yang mudah. Sama ini diibaratkan oleh Habib Hasan Al-Kaf, saking mudahnya sama dengan orang yang menjangkau suatu yang dekat dari tangannya. Jadi dengan penjelasan daripada Habib Hasan Al-Kaf terhadap ibarat-ibarat ulama fikih atau istilah ulama fikih yang dipakai, yang umumnya membuat orang itu tidak faham, tidak mengerti, bahkan juga para mahasiswa tidak mengerti. Dengan penjelasan itu yang dilakukan oleh Habib Hasan Al-Kaf di dalam kitab ini, kata Habib Hasan Al-Kaf, mereka dapat mudah memahami istilah itu, dan disamakan kemudahan itu sama dengan fi mutanawil aidihim,
ada di jangkauan tangan mereka. Fatashula qiraatuhu, maka mudahlah dengan sebab penjelasan itu pembacaannya, wa yasra'u fahmuhu, dan akan cepat memahaminya, wa tatabu, apa itu, wa tadabtu, apa ya, jelas saya mata sahabat, wa tadabtu, ini mungkin wa tanah itu saya nggak jelas ini sahabat, mata saya sudah ya. Waqtana itu bi ahammil masail, mungkin itu. Dan aku mementingkan pada masalah-masalah yang sangat penting, allati tatarraq ilaiha talabatul ilmi min mudarrisin, di mana sering datang kepada allati tatarraq, di mana ini sering dikaji atau sering dibahas oleh talabatul ilm, para siswa min mudarrisin, seperti pengajar, watalami, dan murid-murid fi durus halaqatihim, di tempat halaqah-halaqah belajaran mereka, hatta yakun hadzal kitab aduda qawiyan, hingga dengan penjelasan masalah-masalah yang sering dibahas, yang penting dibahas oleh talabatul ilmi itu disebutkan dan ditulis di sini. Hal itu membuat hadzal kitab ini adudan qawiyan menjadi bagian penguat, adudan qawiyan, penguat yang sangat kuat, lahum, bagi para talabatul ilmi dan mudarrisin, fi tadrisil mutun, khususnya di dalam mengajarkan matan-matan, wa fahmi syuruh, dan memahami syarah-syarah, wal hawashi, dan juga memahami hasyiah-hasyiah. Waqtanaitu, dan aku juga sangat memperhatikan bihasdis sunan, dengan mengumpulkan sunan-sunan, wal adab, sunnah-sunnah sahabat, wal adab, dan seni-seni atau tata krama, fi kulli babin, di dalam setiap babnya, utartibiha, dan dalam runutan rentetannya, ala hasbi amaliha, disesuaikan dalam rentetan atau kronologi pengamalan daripada sunan-sunan dan adab itu, wa waqtiha, dan waktunya, liyasulah, tujuannya adalah sahabat agar mempermudah limutalihi, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengkajinya, al-amalu biha, untuk mengamalkannya. Wa qad adhkuru ba'd al-adillah, dan terkadang saya juga menyebutkan sebagian dalil-dalil muhim yang penting, li ba'd al-ahkam, bagi sebagian hukum, fil matni, baik di kitab asal yaitu matan, atau ta'liq, atau di dalam penjelasan lebih lanjut, ta'liq atau komentar di bawahnya. Wa dzakartu katsiran, dan juga aku menyebutkan sebagian banyak minal adillah, dari beberapa dalil, mubayyana, menjelaskan, li fadilat ba'dil a'mal, bagi keutamaan sebagian amal, keutamaan daripada amalan dijelaskan juga sedikit banyak di sini. As-salih, yang baik, dia agar dapat menginspirasi, agar dapat mendorong qari'aha, pada orang yang membacanya sahabat, alal iqbal, untuk mengamalkan alaiha, pada amalan-amalan yang baik itu sahabat. Wa dzakartu ba'dul masail, juga saya sebagian masalah-masalah yang kontemporer sahabat. Aku juga menyebutkan al-asliyah, yang masalah-masalah kontemporer, arti yang soal alaiha, di mana masalah-masalah kontemporer itu sering dipertanyakan. Wastashhadu katsiran bil manzumil fiqhiyah, dan juga saya banyak menjustifikasi daripada masalah-masalah fikih itu dengan bil manzumah fiqhiyah, dengan nadhaman fikih al-mubarakah, yang dibarakahi, yaitu Safwatiz Zubad, dengan nadhaman Safwatiz Zubad sahabat, lil Allamah Ahmad bin Ruslan, yang ditulis atau karya besar daripada Al-Allamah Ahmad bin Ruslan, ala tariqat Syekhina Al-Habib Zain bin Habib Zain fi tadrisihi, sesuai dengan metode atau tata cara yang dilakukan oleh Syekh Al-Habib, guru kami, yaitu Habib Zain bin Smith, di dalam fi tadrisi, dalam pengajarannya.
Wahia tariqat ulama ila Syafi'iyah, dan itu adalah metodologi daripada ulama-ulama kami Syafi'i fi Hadramaut, di Hadramaut, wal Hijaz dan Mekah, wa ghairiha dan lainnya dari Hadramaut dan Hijaz. Fi istishhad, di dalam menjustifikasi, wal istidlal dan memberi dalil kathiran biha, dengan banyak, biha dengan adillah itu sahabat. Wadhalik ma yab'ath 'ala talib, dan hal itu membuat suatu inspirasi atau mendorong pada santri himmatan, pada keinginan fi hafziha, untuk menghafalkan mutun atau menghafalkan menghafalkan nadhaman itu, fayahfaz, kemudian ia bisa menghafalkan masalah fikih, wallati tu'tabar zubdatul fiqh, dan di mana zubdatul zubat itu masuk dalam kategori subdatul fiqh, yaitu intisari daripada fikih, kama sambaha nadhimuha, sesuai dengan nama yang dinamakan oleh penulisnya, yaitu Ahmad bin Islam, yang menamakan nadhamannya dengan nadhaman zubat. Zubat adalah intisari, sahabat. Udah 20 menit, sahabat. Semoga bermanfaat dalam pertemuan yang ke-9 ini. Sudah masuk dalam kata pengantar daripada penulis kitab Taqriratus Sadid, sebentar lagi kita akan masuk dalam penjelasan bab fikih ibadat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.